Halo, selamat datang di video ini. Pertama-tama kami pujian puja dan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa rahmat dan ridhonya kami tidak dapat menyelesaikan pembuatan video ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Valentino Aris Eskom MM selaku dosen pengampu teknologi sains yang membimbing kami dalam pengerjaan video ini. Baiklah, langsung saja. Operation System adalah perangkat lunak pada bagian pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum adanya sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern ialah Linux, Android, iOS, macOS, X, dan Microsoft Windows. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sistem operasi Windows dan Linux dan cara menginstalnya melewati VirtualBox. Langsung saja kita menuju ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 210907500013. Kali ini saya akan membahas tentang definisi Windows dan definisi Linux. Definisi Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Windows memungkinkan Anda untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer Anda. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan Windows. Yang pertama yaitu kelebihan Windows. Satu, mudah digunakan. Hal ini dikarenakan Windows memang ditujukan untuk masyarakat umum, baik itu kalangan bawah sampai kalangan atas, sehingga tampilan yang disajikan dibuat sesederhana mungkin agar user atau pengguna awam dapat mengoperasikannya. Yang kedua yaitu ketersediaan software. Dikarenakan didominasi Microsoft pada pasar dunia yang menargetkan untuk user atau pengguna perangkat PC atau komputer dan laptop, serta software yang ditujukan untuk Office atau perkantoran, seperti Microsoft Office dan Office 365. Sehingga banyak developer software pastinya lebih mengutamakan mengembangkan software untuk platform Windows. Yang ketiga yaitu mendukung hardware baru. Hampir semua produsen hardware sedang menawarkan dukungan atau support untuk versi Windows terbaru. Yang selanjutnya yaitu ketiga yaitu fitur plug and play. Sebagian besar hardware dapat dideteksi secara otomatis dengan fitur plug and play. Yang keempat yaitu main game. Salah satu keistimewaan atau keunggulan lagi dari Microsoft Windows dibandingkan dengan Mac OS dan Linux adalah aktivitas gaming. Yang kelima yaitu kompatibilitas, yaitu Windows sangat mendukung backward compatibility, yang artinya bisa membuka program dari Windows versi jadul atau lawas pada versi Windows versi terbaru, khususnya untuk Windows 10. Kelemahan Windows. Yang pertama yaitu closed source, artinya hanya Microsoft yang mempunyai full access dan berwenang menggunakan source code dari sistem operasi Windows. Berbeda jika dibandingkan dengan distro Linux yang dapat dikembangkan secara open source. Yang kedua yaitu sistem tidak stabil. Hal ini dikarenakan tiap user atau pengguna Windows mempunyai masalah
yang rumit dan berbeda-beda, tergantung berbagai macam hardware yang sedang digunakan. Untuk itu, Microsoft terus secara rutin mengupdate fitur dan memperbaiki bug. Yang ketiga yaitu keamanan yang lemah. Karena banyaknya user atau pengguna Windows yang ada di seluruh dunia, membuat OS ini menjadi banyak target oleh para peretas. Yang keempat yaitu lisensi Windows mahal. Harga lisensi untuk Microsoft Windows bisa terbilang mahal jika dibeli di toko resmi, bukan di toko sembarang. Yang kelima yaitu tidak bundling software. Berbeda jika dibandingkan dengan macOS X, yang di mana sudah tersedia beberapa software atau aplikasi yang siap digunakan untuk membantu bekerja dan produktivitas. Windows tidak seperti itu, karena harus manual membeli lisensi atau software lagi. Contohnya seperti Microsoft Office untuk perkantoran. Oke, sekian dari kelebihan dan kekurangan daripada Windows. Baik, pertama-tama kita membuka VirtualBox yang telah diinstal. Ke VirtualBox. Nah, dari tampilan VirtualBox ini ada 5 item. Kita klik new. Nah, namanya saya isi pakai nama saya. Saya isi menggunakan nama saya, Widi. Lalu kita ubah dulu karena yang mau diinstal ini adalah Windows 10. Windows 10 64 bit. Lalu klik next. Nah, di sini kita mengatur size memori atau RAM dari Windows-nya. Saya setting ini dari 4 MB sampai 4048 MB atau 4 GB. Saya setting menjadi 2 GB. Oke, next. Nah, dari ketiga pilihan ini kita pilih yang tengah ini. Pilih yang tengah karena kita mau install di VirtualBox. Lalu klik next saja. Lalu saya pilih yang di atas, next. Nah, ini memori internal dari Windows-nya. Pilih 50 GB. Ini. Oke. Nah, setelah tampilan ini, kita klik setting. Lalu kita klik storage atau nah, di sini kan masih kosong, kita klik. Lalu kita cari file Windows ISO yang telah di-download. Oke, open file. Nah, ini dia file Windows ISO-nya. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu klik Start untuk memulai penginstalan. Maaf, ini masih loading.
Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini ada bahasa dan sebagainya. Saya menggunakan bahasa Inggris dan atau United States. Klik saja OK. Next. Ini kita klik install now. Kalau ada muncul tampilan seperti ini, saya klik I don't have karena saya tidak punya nomor referensi. Saya klik itu. Nah, muncul ini kita klik Windows 10 Education yang 64 bit. Lalu klik next. Prosesnya agak lama ya. Loadingnya lumayan lama. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, checklist saja I agree. Ini, lalu klik next. Di sini ada dua pilihan. Kalau yang upgrade ini tampilannya akan seperti Windows sebelumnya. Dan ini yang custom. Kita klik. Lalu sini muncul. Lalu kita klik new untuk penyimpanan. Ini saya pilih 41 GB dan selebihnya nanti 9 GB agar bisa next. Sini 41 GB. Apply. Klik OK. Ini masih proses. Nah, muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita klik next. Nah, sudah mulai penginstalan. Nanti jika semua sudah 100 dan terchecklist berwarna hijau, maka penginstalannya sudah selesai. Karena di sini penginstalannya lama, jadi demikian tutorial penginstalan Windows di aplikasi Turbo VirtualBox, maaf.
Selanjutnya, definisi Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian yang menggunakan bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Kelebihan Linux. 1. Lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows yang memerlukan banyak biaya untuk menggunakannya. 2. Menggunakan kode 32 bit. Dengan menggunakan kode menjadikan Linux berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya car saat menjalankan aplikasi. 3. Keamanan tinggi. Dengan sistem keamanan yang tinggi menjadikan Linux aman dari serangan virus yang dapat mengancam data-data komputer. 4. Tampilan grafik bagus. Dalam setiap versi dan jenis Linux yang dirilis terlihat jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. 5. Sumber Linux dapat dimodifikasi. Dengan sifat Linux yang open source, memungkinkan kode sumber dari Linux dapat dilakukan modifikasi. 6. Cocok dijadikan sebagai sumber komputer server. Linux merupakan sistem operasi yang ringan dan stabil sehingga sangat cocok untuk dijadikan komputer server admin dan dapat juga sebagai komputer personal. 7. Lebih ringan ketika dijalankan. iOS Linux tidak membutuhkan sumber daya yang besar untuk menjalankan. Ia bahkan dapat berjalan pada komputer jadul sekalipun. Kekurangan Linux ada 3, yaitu keahlian lebih. Dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat umum, sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshoot terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. 2. Dukungan software. Dalam beberapa software populer yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lain, tidak kompatibel di sistem operasi Linux. 3. Proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibandingkan Word, kecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditunjukkan untuk para pengguna awal, seperti misalnya Linux Mint. Untuk menginstal Linux menggunakan VirtualBox, terlebih dahulu setelah menginstal VirtualBox yaitu cari di Google $Linux Ubuntu. Pilih website paling atas, setelah itu silakan klik download. Kami menggunakan Linux versi Ubuntu karena UI desainnya menyerupai Windows untuk memudahkan pengguna. Jika sudah, pastikan lokasi file ISO Ubuntu yang sudah di-download. Setelah itu buka aplikasi VirtualBox yang sudah diinstal terlebih dahulu. Klik tab New untuk membuat virtual disk baru untuk Ubuntu. Silakan beri nama. Versi Ubuntunya sesuaikan dengan PC 32 bit atau 64 bit. Set RAM-nya itu 1024 MB atau 2064 MB. Klik Create Config sesuaikan dengan kebutuhan. Klik tab Start untuk memulai booting VirtualBox. Arahkan ke file ISO Ubuntu yang sudah di-download, klik Open. Klik Start. Tunggu proses booting untuk memulai instalasi.
Silakan pilih bahasa Indonesia atau default English, klik install Ubuntu, klik continue. Pilih something else, kemudian klik continue. Klik new partition table dan continue. Arahkan kursus ke free space. Klik tanda plus, isi 2 kali RAM yang di-set. Jika 2 GB berarti 4 GB. Klik use as, cari dan pilih swipe area. Ulangi, arahkan kursus ke free space lalu klik plus, biarkan sisa partisi dan klik use as ext4. Pilih mount point lalu klik OK, klik install now untuk memulai instalasi lalu continue. Sesuaikan lokasi Anda dan klik continue. Pastikan keyboardnya layoutnya itu English atau US. Klik continue. Habis itu silakan isi nama dan password sesuai keinginan. Setelah proses instalasi dimulai, silakan menunggu hingga instalasinya selesai. Jika sudah selesai, akan disuruh restart. Klik restart now. Press enter, biarkan restart. Silakan menunggu sampai muncul menu user login. Silakan masukkan password yang telah dibuat di awal video. Oke, pada tahap ini kita sudah selesai menginstal Linux Ubuntu. Selamat.